Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, sejumlah pakar hukum dari berbagai perguruan tinggi meminta agar PP nomor 28 tahun 2022 tentang pengurusan piutang negara direvisi. Hal tersebut lantaran terdapat sejumlah pasal yang dinilai bertentangan dengan hak warga negara. Itu adalah jalur legal yang bisa. Para pakar hukum dari sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya dan Universitas Muhammadiyah Malang meminta agar pemerintah merevisi dan melakukan uji publik terhadap peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2022 tentang pengurusan piutang negara yang dinilai dapat merugikan masyarakat. Ari Junaidi, pengamat politik Universitas Indonesia, dalam sebuah diskusi publik di Kota Malang, Jawa Timur, Senin 14 Agustus mengatakan peraturan ini dapat berpotensi mencabut hak-hak perdata seseorang. Kalau kita lihat dampaknya sangat luar biasa karena negara itu bisa mencabut hak kependudukan, bisa mencabut KTP seseorang, bisa mencabut SIM, bisa mencabut paspor. Oleh karena itu ini yang menjadi titik tekan gitu ya, bahwa perlindungan hak asasi manusia itu harus ada ditempatkan pada posisi yang tinggi. Sementara pakar hukum Universitas Brawijaya Malang, Dewi Cahyandari menegaskan revisi peraturan ini harus didasarkan pada keresahan masyarakat. Harus revisi seperti apa ya, tentunya apa yang menjadi kegelisahan masyarakat. Artinya gini, kalau bilang revisi kan kita berangkat pada pihak-pihak yang memang merasa PP itu ada permasalahan begitu ya. Mekanisme yang bisa ditempuh itu bisa uji material ke Mahkamah Agung atau ke Mahkamah Konstitusi gitu. Jadi tergantung siapa yang mempersoalkan. Adapun sejumlah pasal yang dapat melanggar hak warga negara dalam peraturan ini adalah pasal 1 mengenai pihak yang memperoleh hak dan kualifikasi penanggung hutang, pasal 38 ayat 1 tentang pengalihan hak secara paksa, dan pasal 77 yang menutup upaya hukum penanggung hutang. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kembali menyalurkan bantuan sebanyak 20 ton beras. Bantuan ini diberikan dalam rangka mengatasi bencana kekeringan dan kelaparan akibat fenomena El Nino di 3 distrik Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pada Senin 14 Agustus menyalurkan bantuan 20 ton beras bagi warga yang terdampak bencana kekeringan dan kelaparan akibat fenomena El Nino di distrik Agandugume, distrik Lambewi, dan distrik Oneri, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Polisi Ignatius Beni Adi Prabowo di Jayapura mengatakan bantuan tersebut akan disalurkan menggunakan pesawat charter. Lakukan penyerahan bantuan kemanusiaan dari Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo berupa 20 ton beras diperuntukkan kepada masyarakat yang terdampak bencana kelaparan akibat gagal panen di 3 distrik di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Berdasarkan data Tim Penanganan Bencana Kekeringan Kabupaten Puncak, sebanyak 8.012 orang dari 3 distrik tersebut menjadi korban kekeringan dan kelaparan akibat fenomena El Nino. 6 orang meninggal dunia, 5 dewasa, dan 1 bayi. Hingga saat ini cuaca di 3 distrik tersebut masuk kategori dingin ekstrim, tanpa disertai hujan yang telah terjadi sejak Mei lalu. Pemirsa, sejumlah lapas dan rutan memberikan remisi kemerdekaan pada warga binaan permasyarakatan Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2A Pontianak pada Senin kemarin. Misalnya memastikan sebanyak 229 WBP penerima remisi, sementara di Palu, Sulawesi Tengah, 2.583 narapidana diusulkan untuk menerima remisi.
Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 174 tahun 1999, warga binaan pemasyarakatan WBP berhak menerima remisi pada peringatan Hari Kemerdekaan RI. Di rutan kelas 2A Pontianak misalnya, sebanyak 229 WBP mendapat remisi atau pengurangan hukuman pada Senin 14 Agustus. Untuk remisi umum 1 yang tidak bebas langsung yaitu sebanyak 207 orang, dan yang RU2 mendapatkan 22 orang yang diusulkan untuk mendapatkan remisi umum 2 ataupun bebas langsung yaitu sebanyak 21 orang. Nah, untuk 1 orangnya menjalani subsidiar. Kami berharap juga kepada yang bebas langsung dapat berubah, tidak mengulangi tindak pidananya lagi, dan tentunya dapat turut serta berperan aktif dalam pembangunan Indonesia. Sementara di Palu, Sulawesi Tengah, Kemenkumham Sulteng telah mengusulkan sebanyak 3.583 narapidana untuk menerima remisi atau pengurangan masa hukuman pada Hari Kemerdekaan. Remisi tersebut diberikan kepada narapidana umum dan khusus, mulai dari kasus korupsi hingga narkoba, termasuk tahanan anak. 14 diantaranya mendapat remisi 2 atau bebas langsung. Pengurangan hukuman bentuk remisi dia bebas pada tanggal 17 itu ada 14 orang. Ya hanya ikuti saja, ikuti aturan, tidak melanggar, pasti akan dapat. Tidak ada persyaratan harus menyiapkan ini, ya, tidak ada. Pengurangan masa hukuman pun bervariasi, mulai dari 1 sampai dengan 6 bulan pengurangan masa tahanan. Sementara tahanan dengan hukuman mati dan seumur hidup tidak bisa mendapat remisi. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB.
yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. PT Pertamina NRE dan Pertamina Patraniaga bersama PT Honda Prospek Motor menjalin kerjasama riset terkait dengan penggunaan mobil listrik untuk keperluan kegiatan niaga atau komersial. Kerjasama tersebut resmi diluncurkan dan ditandatangani dalam gelaran pameran otomotif Gias 2023 di ASBSD Tangerang, Banten. Dan pada kesempatan kali ini yang istimewa, PT Honda. Kerjasama riset untuk penggunaan mobil listrik telah resmi terjalin antara PT Pertamina New Renewable Energy dan Pertamina Patraniaga bersama PT Honda Prospek Motor. Joint Study Agreement untuk kerjasama itu ditandatangani pada Senin 14 Agustus pada gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2023. Dalam kesempatan itu, juga diluncurkan satu unit prototipe Honda N-Van EV yang digunakan dalam kerjasama tersebut. Mobil listrik itu menjadi armada dalam kegiatan perniagaan guna mendukung mobilitas pengantaran barang dari gudang ke unit usaha retail milik anak perusahaan Pertamina Patraniaga di Jakarta dan sekitarnya. Kerjasama tersebut bertujuan untuk mengumpulkan data baik kuantitatif maupun kualitatif terkait penggunaan mobil listrik dalam kegiatan komersial. Adapun berbagai aspek yang diteliti mencakup soal baterai, kenyamanan, kepraktisan, dan proses pengisian ulang daya. In this case, we are very keen with Honda to also embark into a new journey, right? And how to serve the commercial purposes, in this case in delivering good for the network of bright store that we have across the town and also the country. So we are looking forward for this opportunity and then to put this into real business case. And as Shimizu-san also said that this is the first step, but I'm sure in any of the future development there's always first step. Kerjasama riset tersebut selanjutnya direncanakan berlangsung selama 3 bulan dan berjalan selama 6 hari dalam 1 pekan. Pemirsa, Komando Distrik Militer Kodim 0710 Pekalongan, Jawa Tengah menanam ratusan mangrove dan ketapang di pesisir pantai sekaligus di tempat wisata air pasir Kencana, Kota Pekalongan. Komandan Kodim 0710 Pekalongan Letkol Infanteri Rizky Aditya saat membuka kegiatan pada Senin 14 Agustus 2023 mengatakan selain menanam mangrove dan ketapang, ia juga membagikan sembako dan makanan tambahan kepada warga dan balita stunting sekitar dan para veteran TNI. Kedua acara bakti sosial tersebut dalam rangka rangkaian untuk Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia. Sebanyak 200 bibit tanaman mangrove dan 150 bibit ketapang ditanam di sepanjang pesisir pantai sekaligus tempat wisata air pasir Kencana, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Penanaman 350 pohon dan pembagian sembako kepada masyarakat sekitar serta veteran TNI tersebut dalam rangka Hari Bakti TNI dan rangkaian HUT ke-78 Republik Indonesia yang digelar serentak di wilayah Kodam 4 Diponegoro. Komandan Kodim 0710 Pekalongan, Letkol Infanteri Rizky Aditya saat membuka kegiatan pada Senin 14 Agustus mengatakan aksi peduli lingkungan yang dilakukan TNI merupakan bagian dari tanggung jawab kewilayahan. Pesisir Kota Pekalongan selain terkena abrasi juga terdampak rob. Dengan penanaman mangrove dan ketapang bersama sejumlah pihak tersebut bisa berkontribusi terhadap perbaikan lingkungan. Kebetulan Pekalongan kita melaksanakan pembersihan pantai dan juga penanaman pohon
Yang kita tanam pohon mangrove sebanyak 200 pohon, kemudian pohon ketapang sebanyak kurang lebih 150 pohon yang ditanam sepanjang pantai. Kemudian kita juga memberikan sembako kepada veteran, keluarga stunting, kemudian masyarakat berjumlah kurang lebih 200 orang. Ia menambahkan penanaman mangrove bertujuan untuk mengembalikan kondisi lingkungan pesisir karena di daerah pesisir pantai banyak mengalami abrasi. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Juliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Juliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan setelah pelaku dibantu. Mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, warga Kota Pekalongan menyambut HUT Republik Indonesia ke-78 dengan kegiatan lomba menghias gapura. Lomba ini telah menjadi tradisi turun-temurun selama puluhan tahun bagi warga Kota Pekalongan untuk memperingati Hari Kemerdekaan. Lomba menghias gapura atau seketeng bagi warga Kota Pekalongan, Jawa Tengah adalah suatu tradisi turun-temurun sejak puluhan tahun lalu. Selain menghias gapura, warga juga menyiapkan kostum untuk pawai atau karnaval 17 Agustus nanti. Wali Kota Pekalongan, Ahsan Arslan Junaid, pada Senin 14 Agustus 2023 mengatakan, saat ini lomba menghias gapura tengah memasuki masa seleksi. Penilaian akan dilakukan 2 hari sebelum 17 Agustus. Ini lomba sketeng berjalan lagi, sudah diseleksi
ya untuk kelurahan-kelurahan maupun kampung-kampung yang sudah lolos seleksi akan ada penilaian besok malam ya, Selasa malam Rabu, penilaian dari tim dari Pemkot dan sebagainya. Ini mudah-mudahan harapannya lebih heboh, lebih kreatif, lebih kompak timnya dari tahun lalu, karena tahun lalu saya sudah sangat luar biasa sekali. Adapun yang menjadi penilaian para dewan juri adalah kesesuaian tema, kreativitas, kekompakan warga, dan kemampuan mempresentasikan filosofi seketeng di hadapan dewan juri. Pemenang lomba akan diumumkan usai upacara bendera pada 17 Agustus di lapangan Mataram, Kompleks Setda, Kota Pekalongan. Pemirsa, pindang menjadi kuliner khas Palembang yang hanya ada saat bulan Agustus. Dengan bahan utama telur dan bumbu pindang, telok pindang biasa dijual dengan harga Rp5.000 per butirnya. Warga Palembang sudah tidak asing dengan telok pindang. Makanan unik dari Palembang yang hanya ada saat bulan Agustus saja. Membuat telok pindang ketika bulan Agustus menjadi tradisi warga yang sudah turun-temurun untuk kemudian dijual dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia. Telok pindang ini dibuat hanya dengan merebus telur bebek dengan bumbu pindang, lalu sedikit dipecahkan saat telur sudah matang agar bumbu meresap sempurna hingga ke dalam. Pembuat telok pindang, Nyanyu Azizah menyebut untuk bumbu telok pindang tidak terlalu rumit, bahkan menggunakan bumbu dapur saja yang mudah ditemukan di warung terdekat. Laos, lengkuas, sama kunyit, bawang merah, gula merah, asam. Nah, bagi yang ingin mencicipi nikmatnya telok pindang ini bisa langsung mampir ke sepanjang Jalan Merdeka, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Mulai dari pukul 8 pagi hingga 9 malam. Dijual dengan harga Rp5.000 per butir, telok pindang cocok disantap langsung atau dijadikan lauk. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.